Di antara kisah-kisah para nabi yang diabadikan Al-Quran, ada satu kisah panjang yang tidak pernah dapat dipisahkan dari dua nama. Dua saudara kandung, dua utusan Allah, dua hati yang disatukan oleh wahyu dan dibebani oleh risalah berat menghadapi penguasa paling angkuh sepanjang sejarah manusia. Nama itu adalah Musa dan Harun. Kisah mereka bukan hanya tentang mukjizat-mukjizat yang mengguncang kerajaan Mesir, bukan hanya tentang tongkat yang berubah menjadi ular atau laut yang terbelah, tetapi juga tentang cinta dua bersaudara, tentang peran seorang kakak yang lembut mendampingi adiknya, tentang seorang nabi yang tidak memilih berjalan sendiri meski ia mampu. Dalam dua hati inilah Allah menanamkan keteguhan yang akan mengubah sejarah Bani Israel selamanya. Namun sebelum kita mulai lebih jauh, aku ingin meminta sesuatu yang sederhana. Bukan untuk keuntungan channel ini, tapi agar dakwah seperti ini tidak terhenti dan bisa menjangkau banyak orang, dan ingin kebaikan ini terus tersebar. Maka dengan itu, kami memohon dukungan sahabat beriman dengan subscribe, like, dan komentar. Semoga dukunganmu menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir sampai hari akhir. Amin ya Robbal Alamin. Di sebuah masa sangat jauh sebelum kota-kota besar berdiri, sebelum peradaban mengukir tembok megah dan istana-istana berlapis emas, ada dua anak kecil yang kelak akan mengubah arah sejarah manusia. Dua saudara kandung, lahir di rumah kecil dari keluarga Bani Israel yang tertindas, namun dengan takdir yang lebih besar dari seluruh kekaisaran di bumi. Dua nama itu adalah Musa dan Harun. Tidak ada kisah dua nabi yang begitu erat, begitu menyatu, begitu saling melengkapi seperti keduanya. Al-Quran tidak pernah menyebut nama Harun kecuali bersama Musa. Seakan Allah ingin menegaskan bahwa keduanya tidak hanya bersaudara dalam darah, tetapi juga bersaudara dalam wahyu, bersaudara dalam beban risalah, bersaudara dalam perjuangan menghadapi keangkuhan dan kekejaman Fir'aun. Sebelum keduanya menjadi nabi, Bani Israel hidup dalam penindasan yang begitu lama. Fir'aun, penguasa Mesir yang mengaku sebagai Tuhan, memerintahkan setiap bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh, sedangkan bayi perempuan dibiarkan hidup untuk dimanfaatkan menjadi budak. Tahun demi tahun, darah tertumpah di tanah Mesir. Tangis wanita-wanita Bani Israel menjadi derita yang memenuhi malam. Namun dalam keputusasaan itu, Allah menyimpan takdir besar. Ketika Musa lahir, ibunya diperintahkan oleh Allah untuk memasukkan bayi mungil itu ke dalam peti kecil dan menghanyutkannya di sungai Nil. Dan sungai itu, yang semula menjadi ancaman, justru berubah menjadi jalan keselamatan yang menghantarkan Musa kecil ke istana Fir'aun sendiri. Ketika Musa tumbuh di dalam istana sebagai seorang putra angkat, Harun tumbuh di luar istana. Ia tumbuh sebagai lelaki Bani Israel yang lembut, tenang, dan penuh kesantunan. Sejak kecil, ia dikenal sebagai seseorang yang lisannya teratur, kata-katanya menyejukkan hati, dan ucapannya tidak pernah menyakiti siapapun. Di saat Musa dikenal tegas, cepat marah, gigih membela kebenaran, Harun tumbuh sebagai sosok yang lebih sabar, lebih hati-hati, lebih mampu meredam pertikaian. Allah memberinya kemampuan berbicara yang jernih, fasih, dan menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Di kemudian hari, kemampuan ini akan menjadi karunia besar, sebab risalah Allah tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga membutuhkan kelembutan. Banyak nabi di masa lalu membawa pedang kebenaran, tetapi hanya sedikit yang dianugerahi lidah yang fasih seperti Harun. Karena itulah, Al-Quran menegaskan pujian Allah terhadapnya. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Allah menyebut Harun sebagai anugerah bagi Musa, seorang saudara yang bukan hanya menjadi teman hidup, tetapi juga menjadi teman dakwah. Ketika Musa dewasa,
dan menyadari bahwa dirinya berbeda dari orang-orang Mesir di istana, ia pernah membela seseorang dari Bani Israel yang disiksa oleh seorang Kipti. Dalam perkelahian itu, Musa secara tidak sengaja memukul laki-laki Kipti itu hingga mati. Ketakutan itu membuat Musa melarikan diri dari Mesir menuju negeri Madyan, meninggalkan istana yang telah membesarkannya. Tahun demi tahun, ia berada di sana, bekerja sebagai penggembala, menikah, dan menjalani kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk Mesir. Namun, takdir akan terus mencari pemiliknya. Pada suatu malam ketika Musa berjalan bersama keluarganya di padang pasir yang sunyi, ia melihat cahaya api di satu tempat yang tinggi. Di sanalah ia menerima wahyu pertamanya. Allah berbicara langsung kepadanya di lembah suci Tua, memerintahkannya untuk kembali ke Mesir dan menghadapi Fir'aun. Musa gentar. Ia tahu Fir'aun bukan penguasa biasa. Ia adalah simbol tirani, kesombongan, dan kekuatan yang tampaknya mustahil dilawan. Dan disitulah Musa mengakui kelemahannya. Ia mengakui bahwa lisannya tidak selancar orang lain. Ia mengakui bahwa berbicara di hadapan penguasa yang angkuh adalah sesuatu yang berat baginya. Maka Musa memohon kepada Allah agar Harun, saudara kandungnya yang fasih dan lembut, dijadikan sebagai pendampingnya. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Allah mengabulkan doa itu, dan sejak saat itu, misi besar umat manusia dipikul oleh dua bersaudara yang saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Ketika Musa kembali ke Mesir, Harun adalah orang pertama yang menyambutnya. Harun tidak bertanya panjang. Ia hanya memeluk adiknya dan berkata bahwa apapun perintah Allah, ia akan ikut bersama Musa. Tidak banyak saudara yang bisa menanggung beban besar, tetapi Harun menerimanya tanpa ragu. Baginya risalah adalah kehormatan, dan menyertai Musa adalah karunia yang ia syukuri. Maka berangkatlah dua bersaudara itu menuju istana Fir'aun. Bayangkan suasana ketika keduanya berdiri di hadapan penguasa paling angkuh sepanjang sejarah manusia. Di balik tembok-tembok bata Mesir kuno yang dihiasi ukiran-ukiran, di tengah ruangan luas yang diterangi obor-obor besar, Musa berbicara dengan kekuatan dari Allah. Kami adalah utusan Tuhan semesta alam. Namun setelah kalimat itu, Harunlah yang menyambung, menjelaskan risalah dengan kata-kata lembut, menenangkan, dan logis. Harun berbicara kepada Fir'aun, kepada para penjaga, kepada para pengikut istana, dengan kefasihan yang membuat banyak hati tergetar, meski tidak semua berani mengikuti kebenaran. Ketika para penyihir dikumpulkan untuk melawan Musa, Harun berdiri di samping adiknya. Ia menyaksikan bagaimana tongkat Musa berubah menjadi ular besar yang menelan semua tipu daya sihir. Ia menyaksikan bagaimana hati para penyihir luluh, lalu mereka bersujud kepada Allah dan meninggalkan Fir'aun. Harun tidak pernah berdiri di belakang. Ia berdiri di sisi Musa, tidak meminta apa-apa kecuali kehendak Allah. Setelah azab demi azab turun kepada Mesir, setelah air sungai berubah menjadi darah, setelah katak dan belalang memenuhi negeri itu, Fir'aun akhirnya melepaskan Bani Israel. Dan ketika mereka meninggalkan Mesir pada malam hari, Musa memimpin di depan, namun Harun menjadi penenang di tengah-tengah barisan. Harun menenangkan anak-anak, menenangkan wanita-wanita yang ketakutan, menenangkan kaum tua yang berjalan dengan susah payah. Setiap kali kaum itu gelisah, Harun berkata, "Bersabarlah, pertolongan Allah itu dekat." Ia tidak hanya menyampaikan tauhid, tetapi juga membawa kedamaian. Setelah itu datang mukjizat besar. Ketika laut terbelah, Musa menegakkan tongkatnya, air laut terangkat seperti dua dinding besar dan Bani Israel berjalan di tengahnya. Dan ketika Fir'aun mengejar, Allah menenggelamkannya. Peristiwa itu mengguncangkan seluruh jiwa Bani Israel. Namun meski telah menyaksikan bukti sebesar itu, mereka tetap menjadi kaum yang mudah goyah. Di padang pasir,
Allah memberikan mereka awan yang menaungi dari panas matahari, memberikan mana dan salwa sebagai makanan, dan air yang keluar dari batu. Namun sekali lagi mereka meminta makanan lain, meminta aturan lain, bahkan meminta Tuhan lain. Ketika Musa pergi ke Tur Sina untuk menerima Taurat selama 40 hari, Harun ia tinggalkan sebagai pemimpin sementara. Dan inilah awal ujian besar bagi Harun. Samiri, seorang yang licik dan penuh tipu daya, memanfaatkan kekosongan kepemimpinan Musa. Ia mengumpulkan emas wanita-wanita Bani Israel, melelehkannya, dan membuat patung anak sapi berwarna emas. Dengan cara tertentu, ia membuat patung itu seakan-akan mengeluarkan suara, sehingga membuat sebagian kaum percaya bahwa itu adalah Tuhan mereka. Harun berusaha keras menahan mereka. Ia memperingatkan mereka, menasihati mereka, dan mengatakan bahwa mereka sedang diuji. Namun sebagian besar dari mereka lebih percaya pada Samiri daripada kepada nabi mereka sendiri. Mereka mengatakan bahwa mereka akan terus menyembah patung itu sampai Musa kembali. Harun berada dalam posisi sangat berat. Jika ia memaksa dengan keras, mungkin akan terjadi pertumbahan darah. Kaum itu tidak stabil, dan sebagian besar mudah terpengaruh oleh fitnah. Harun memilih menahan diri, menunggu kedatangan Musa. Ketika Musa kembali dan melihat patung anak sapi itu, kemarahannya begitu besar hingga ia melemparkan Taurat. Ia mendekati Harun dan menarik jenggot serta rambutnya. Harun menjelaskan dengan suara bergetar bahwa ia telah menahan sebisa mungkin, tetapi ia khawatir terjadi perpecahan. Musa segera sadar bahwa Harun telah menanggung beban sangat besar. Ia kemudian berdoa kepada Allah untuk mengampuni dirinya dan Harun. Kisah ini adalah bukti bahwa Harun adalah pemimpin yang sangat sabar. Ia tahu bahwa kekerasan bukan selalu jalan terbaik. Ia memilih menahan amarah, menahan tindakan, dan menahan diri demi mencegah perpecahan besar. Ia menjalankan risalah dengan kelembutan, bukan dengan amarah. Perjalanan panjang Bani Israel setelah selamat dari kejaran Fir'aun tidak serta-merta membuat mereka menjadi kaum yang bersyukur dan patuh. Justru setelah mereka bebas, sifat asli mereka mulai terlihat. Banyak yang keras kepala, mudah goyah, sering menentang perintah, dan selalu meminta sesuatu yang lebih dari apa yang telah Allah berikan. Musa dan Harun, dua nabi bersaudara yang telah membawa mereka keluar dari tirani Mesir, terus berusaha membimbing kaum itu dengan penuh kesabaran. Namun, perjuangan itu tidak pernah ringan. Kadang mereka mendengarkan, kadang membangkang, kadang menangis memohon ampun, tetapi tidak jarang kembali berbuat salah setelah itu. Ketika fitnah Samiri berakhir dan patung anak sapi emas dihancurkan Musa, ketegangan besar menyelimuti kaum itu. Mereka masih terombang-ambing antara ketaatan dan kebodohan, antara iman dan keinginan-keinginan rendah yang telah terbentuk selama ratusan tahun perbudakan. Mereka memohon ampun kepada Allah, tetapi sebahagian dari mereka tidak sungguh-sungguh memurnikan hatinya. Allah memerintahkan Musa untuk membawa 70 pemuka Bani Israel menuju gunung untuk memohon ampun dan mengadili kesalahan mereka. Musa memilih orang-orang terbaik dari mereka, orang-orang yang ia kira bisa menjadi contoh bagi kaum yang lain. Namun, bahkan ketika mereka telah menyaksikan turunnya hujan, turunnya makanan, dan selamat dari laut yang terbelah, sebagian dari mereka masih meminta sesuatu yang tak pantas. Mereka meminta melihat Allah secara langsung. Permintaan itu bukan hanya bentuk kebodohan, tetapi juga kesombongan. Saat permintaan itu keluar, gunung bergetar, angin berubah menjadi sangat kencang, dan cahaya besar memancar dari atas sana. Musa menyaksikan bagaimana 70 orang itu disambar oleh petir yang begitu dahsyat sehingga mereka tersungkur dan mati di tempat. Musa sujud sambil menangis, memohon kepada Allah agar mereka dihidupkan kembali, bukan karena mereka layak, tetapi karena ia takut tuduhan lebih buruk akan menimpanya ketika ia kembali kepada Bani Israel.
Allah mengabulkan doanya. 70 orang itu kembali bangkit, terhempas oleh pengalaman yang membuat hati mereka menggigil ketakutan. Peristiwa itu menunjukkan betapa beratnya memimpin Bani Israel. Mereka bukan hanya kaum yang sulit diarahkan, tetapi juga kaum yang cepat lupa dan mudah menentang. Musa dan Harun memahami bahwa misi mereka belum selesai, bahkan mungkin baru dimulai. Setelah mereka kembali dalam keadaan hidup, Bani Israel melanjutkan perjalanan menuju tanah suci yang telah Allah janjikan kepada nenek moyang mereka. Sepanjang perjalanan, Harun selalu berada di tengah-tengah kaum itu, menjadi penenang ketika mereka mulai gelisah, menjadi mediator ketika perkelahian kecil terjadi, menjadi pemimpin sholat ketika Musa pergi bermunajat. Musa memimpin dengan ketegasan, tetapi Harun memimpin dengan kelembutan. Kombinasi itu bagi sebahagian orang terasa sempurna. Namun bagi sebahagian lain yang keras kepala, kelembutan Harun dianggap kelemahan dan ketegasan Musa dianggap kekerasan. Inilah ujian bagi dua nabi itu. Ketika mereka akhirnya mendekati perbatasan tanah suci, Musa memerintahkan mereka untuk masuk dan berjuang mengusir kaum yang zalim. Tetapi mereka menolak. Mereka takut karena penduduk tanah suci adalah kaum yang kuat dan besar. Mereka berkata kepada Musa, kalimat yang begitu menyakitkan dan tercatat sepanjang sejarah. "Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, kami akan duduk di sini saja." Kalimat itu menghantam hati Musa seperti batu besar. Setelah semua yang dia lakukan, setelah semua mukjizat yang Allah tunjukkan, setelah semua kebaikan yang diberikan kepada mereka, mereka masih begitu pengecut dan keras kepala. Musa dan Harun memohon ampun kepada Allah, tetapi Allah menurunkan keputusan yang berat. Tanah suci diharamkan bagi mereka selama 40 tahun. Mereka akan berkelana tanpa arah di padang tiada ujung, hidup tanpa rumah, tanpa tempat menetap, berpindah dari satu lembah ke lembah lain, hingga generasi baru yang lebih kuat dan beriman lahir. Musa menunduk menerima takdir itu, tetapi Harun menyenangkan kaum itu, menyampaikan bahwa keputusan Allah selalu mengandung hikmah. Namun 40 tahun perjalanan bukan waktu yang pendek. Mereka menghabiskan masa-masa itu dengan rasa lelah, kelaparan, kebosanan, dan seringkali keputusasaan. Musa semakin menua dan Harun semakin lemah. Namun keduanya tetap menjalankan risalah, tetap membimbing kaum itu, tetap mengajarkan Taurat dan hukum-hukum kehidupan kepada generasi muda. Suatu hari dalam masa pengembaraan itu, di tengah padang pasir yang luas dan sunyi, ketika para pengembala urung keluar karena panas siang yang luar biasa, Musa sedang berada di kemahnya ketika datang wahyu dari Allah. Suara itu yang pernah ia dengar di lembah suci tua, kini datang dengan perintah yang berat. Allah memerintahkan Musa untuk membawa Harun menuju sebuah gunung yang telah ditunjukkan. Musa memahami apa arti perintah itu. Hatinya bergetar, dadanya seakan diremas oleh sesuatu yang tak terlihat. Takdir itu telah tiba. Allah akan mewafatkan Harun, kakaknya, sahabatnya, pendamping risalah yang telah berjalan bersamanya sepanjang hidup. Musa memanggil Harun. Ia berkata bahwa Allah memerintahkan mereka berdua pergi ke sebuah tempat yang tinggi. Harun tidak bertanya panjang. Ia tidak pernah merasa perlu mempertanyakan keputusan Allah. Baginya, selama ia berada di sisi Musa, apapun ia jalani tanpa ragu. Mereka berdua berjalan meninggalkan kemah, meninggalkan kaum yang sedang beristirahat, menyusuri padang pasir yang membentang seperti lautan tanpa batas. Angin membawa debu-debu halus, menari di antara kaki mereka. Musa berjalan dengan langkah lambat, seakan tidak ingin tiba di tempat itu. Sementara Harun tersenyum lembut, tidak menyadari bahwa ini adalah perjalanan terakhirnya bersama adiknya. Sesampainya di kaki gunung, mereka mendaki. Matahari terbenam, mewarnai langit dengan warna keemasan yang megah, seakan alam sedang menyambut kepergian seorang nabi. Di puncak gunung itu terdapat sebuah rumah kecil yang seolah telah ditakdirkan berdiri di sana sejak lama. Rumah itu tidak dibangun manusia. Ia seperti muncul begitu saja dari bebatuan. Sederhana, namun memancarkan ketenangan yang luar biasa. Di sampingnya tumbuh sebuah pohon besar yang meneduhi, daunnya berkilau di bawah cahaya senja. Musa mengajak Harun masuk ke dalam rumah itu.
Di dalamnya ada tikar sederhana dan air jernih dalam sebuah wadah batu. Harun duduk sambil menghela napas, menikmati angin sejuk yang masuk dari celah-celah dinding. Ia menatap Musa dengan tatapan yang penuh kasih sayang. Ia berkata, "Betapa banyak perjalanan yang telah kita lalui." Musa menunduk, tidak mampu membalas. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya menetes. Harun terkejut melihat adiknya menangis. "Mengapa engkau bersedih, wahai adikku? Bukankah Allah selalu bersama kita?" Musa ingin menjawab tetapi suaranya tercekat. Lalu ia memegang tangan Harun dan mencium punggung tangannya. Harun semakin bingung, tetapi sebelum ia sempat bertanya, malaikat datang kepada Harun memberitahunya bahwa waktunya telah tiba. Harun tersenyum dengan senyum paling tenang yang pernah Musa melihat. Ia berkata pelan, "Jika ini perintah Allah, maka aku menerimanya dengan ridho." Musa menangis. Tangis itu bukan hanya tangis perpisahan, tetapi tangis kehilangan separuh jiwanya dalam dakwah. Harun bukan sekedar saudara. Ia adalah penopang, penenang, dan cahaya yang menyeimbangkan ketegasan Musa dalam menghadapi umat yang keras kepala. Di puncak gunung itu, di rumah kecil yang hanya menyaksikan satu perpisahan suci, Musa menguburkan Harun dengan tangannya sendiri. Setiap lemparan tanah terasa seperti luka yang menembus hatinya. Tidak ada manusia lain yang hadir. Tidak ada keramaian. Tidak ada ratapan kahum. Tidak ada barisan panjang. Hanya seorang nabi yang menguburkan nabi lainnya dalam sunyi yang indah dan penuh keagungan. Ketika Musa turun dari gunung, wajahnya masih basah oleh air mata. Kaum Bani Israel melihatnya datang tanpa Harun. Mereka mulai berbicara. Sebagian menuduh Musa melakukan sesuatu yang buruk kepada Harun. Tuduhan itu begitu menyakiti hati Musa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak melihat malaikat turun. Mereka tidak melihat rumah kecil itu. Mereka tidak melihat ketenangan Harun ketika ia wafat. Namun, orang-orang yang keras kepala tidak mudah diyakinkan. Allah lalu menurunkan tanda. Menurut sebagian riwayat, Harun diperlihatkan kepada mereka dalam keadaan yang menunjukkan bahwa ia wafat dengan cara yang Allah kehendaki, bukan karena Musa. Tuduhan itu pun gugur. Tetapi luka di hati Musa belum sembuh. Setiap hari setelah itu, ia menghadapi kaum yang sama. Kaum yang penuh protes, penuh keluhan, dan penuh keraguan. Musa semakin tua. Kekuatan fisiknya melemah. Tetapi tugasnya belum selesai. Ia masih harus membimbing generasi baru agar mereka tidak mengulangi kesalahan orang tua mereka. Dalam sisa hidupnya, ia menjalankan risalah dengan kesabaran luar biasa, meski setiap hari ia merindukan Harun. Namun itulah perjalanan seorang nabi. Mereka tidak diberi tugas untuk bersenang-senang. Mereka diberi tugas untuk menyampaikan kebenaran meski seluruh dunia menolak. Dan ketika akhirnya takdir mengakhiri hidup Musa, ia wafat dalam keadaan yang hanya Allah dan para malaikat ketahui. Tidak ada manusia yang tahu di mana makam Musa. Allah sendiri yang memindahkan beliau agar umatnya tidak menjadikan makamnya sebagai tempat yang berlebihan. Maka berakhir sudah perjalanan dua nabi bersaudara. Kisah mereka adalah kisah tentang cinta dalam risalah, tentang kesabaran menghadapi umat yang sulit, tentang kekuatan dua hati yang memikul misi besar sampai akhir hayat. Kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran bukan sekedar sebagai cerita sejarah, tetapi sebagai pelajaran tentang bagaimana menghadapi cobaan, bagaimana menjaga amanah, bagaimana memimpin dengan tegas dan lembut sekaligus, dan bagaimana menerima takdir meski terasa berat bagi hati. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga Allah menjadikan kisah Musa dan Harun sebagai cahaya yang menerangi langkah-langkah kita menuju ridhonya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.